Shalom, perkenalkan nama saya Yvi Buan, saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Dengan NIM 102-2021-0031, kelas A semester 2. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, bab 7 dengan judul bab Bagaimana Dinamika Historis, Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara semua penyelenggara pemerintah dan ketenagaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya ia mengatakan bahwa homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan atau nafsu yang berbeda-beda antara manusia sendiri dengan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki oleh manusia sangat berbeda, yaitu ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum sangat diperlukan. Kondisi yang kedua, tampak bukan hal yang tidak mungkin bagi semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Sampai saat ini hukum sangat diperlukan, bahkan kedudukannya sangat penting. Apabila tujuan negara bahkan menjaga ketertiban dan tujuan negara itu terlalu sempit, tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping dan keamanannya. Negara kita memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4 menyatakan, Ayat 2 menyatakan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat yang ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat yang keempat, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan, dan yang 4, menegakkan keadilan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa yang sudah mulai terlihat perubahan yang ke arah positif, namun beberapa hal yang masih tersisa. Contoh pertanyaan yang dapat kita ajukan yaitu, pertama, mengapa banyak oknum operator negara yang belum baik dan terpuji? Yang kedua, mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa sara, bahkan mereka tawuran dengan merusakkan aset negara yang dibayar oleh pajak, melanggar HAM, dan bersifat etnoritis. Padahal negara Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah dan santun. 4. Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sehingga muncul sebutan sebagai bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. 5. Mengapa masih saja terdapat warga negara yang tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak? C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugasnya dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusun peraturan-peraturan yang disebut sebagai aturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara
manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perorangan yang menyangkut dengan kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu pertama, keadilan, kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga, kepastian hukum. 1. Keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum, para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Yang kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. 3. Kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum dalam hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Adanya kepastian hukum kemungkinan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegakan hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum, material dan hukum formal. Pertama, hukum material. Hukum material adalah hukum yang menganut tentang peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang kedua, hukum formal atau yang disebut juga sebagai hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. A. Lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegakan hukum, yaitu antara lain: 1. Kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara yang penegakan hukum yang terutama yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyelidikan. B. Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa atau penuntut umum berwenang antara lain: 1. Untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyelidikan. Yang kedua, membuat surat dakwaan. Yang ketiga, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menuntun pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu. 5. Melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. C. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau
KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal yang menuntut dengan cara yang diatur dengan undang-undang tersebut. 2. Lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memegang warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Peradilan militer. Peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi 1 daerah tingkat 2, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi. Yang kedua, pengadilan tinggi atau putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran yang dapat diajukan atau banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. 3. Pengadilan tingkat. Kasasi apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi pada Mahkamah Agung. 4. Penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak yang orangnya memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud dengan penasihat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik atau terpuji atau melakukan pelanggaran hukum yang menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalan penegakan hukum di Indonesia dipandang masih sangat lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Mereka harus memiliki sikap bajah, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur negara hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. E. Mendeskripsi esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.
Sebagaimana telah ditemukan terdahulu bahwa sejak lama Cicero menyatakan ubi societas ibilus, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji di dalam kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan banyak hal atau aturan yang dinyatakan di dalam kitab suci tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak ada aturan hukum, maka akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara yang modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan, perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka upaya penegakan hukum harus terus dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pendidikan kewarganegaraan bab 7. Semoga bermanfaat dari materi-materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih, shalom. Thank you.